Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnaini, mahasiswa dari semester 5. Saya merupakan mahasiswa kampus Tit Al-Falah Rimbo Bojang. Di sini saya akan membahas tentang sistem pendidikan di Singapura serta perbandingan dengan Indonesia. Sistem pendidikan di Singapura merupakan salah satu yang terbaik di dunia, terutama dalam bidang matematika, sains, dan literasi. Keberhasilan ini dicapai melalui perencanaan strategis dan kebijakan jangka panjang yang terstruktur dan serta efisien. Pendidikan di Singapura terdiri dari 4 tahap utama, yaitu pendidikan dasar selama 6 tahun, sekolah menengah selama 4-5 tahun, pendidikan pra-universitas, dan pendidikan tinggi. Pada akhir pendidikan dasar, siswa mengikuti ujian nasional PSLE yang menentukan jalur pendidikan selanjutnya. Di tingkat menengah, siswa dibagi ke jalur akademik atau teknikal sesuai kemampuan. Setelah itu, siswa baru dapat memilih ke pra-universitas atau sekolah tinggi sebelum melanjutkan ke universitas seperti NUS atau NCU. Keberhasilan sistem ini didukung oleh beberapa fokus utama, yaitu guru berkualitas tinggi, fokus pada STEM, kurikulum nasional yang ketat dan terarah, serta sistem penilaian berbasis ujian. Selain menekankan prestasi akademik, Singapura juga membangun karakter dan pendidikan kewarganegaraan untuk menanamkan nilai tanggung jawab sosial dan empati. Menurut pakar pendidikan OECD, Singapura menunjukkan bahwa sistem pendidikan dapat dirancang untuk menghasilkan keunggulan sekaligus kesetaraan. Secara keseluruhan, sistem pendidikan Singapura tidak hanya bertujuan mencetak siswa berprestasi, akan tetapi juga membentuk individu yang utuh dan siap menghadapi masa depan. Berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan terampil. Pendidikan ini diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Agama dan Kementerian Agama untuk madrasah. Sistem pendidikan di Indonesia juga dirancang untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan menjunjung nilai kebangsaan. Meskipun masih menghadapi tantangan pemerataan mutu, berbagai reformasi seperti kurikulum merdeka menunjukkan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Baiklah, di sini saya akan membandingkan struktur dan jalur pendidikan di Singapura dan di Indonesia. Di Singapura, sekolah dasar atau primary school hanya selama 6 tahun, diakhiri dengan VSLE atau Primary School Leaving Examination. 2. Secondary School atau sekolah menengah
selama 4-5 tahun, yaitu jalur normal akademik atau normal teknikal berdasarkan hasil VSLE. Keempat, pra-universitas junior college, yaitu selama 2 tahun, atau politeknik selama 3 tahun vokasional. Dan terakhir, universitas seperti National University of Singapore dan Nanyang Technological Universitas. Sistem Singapura terstruktur dan melakukan pemetaan kemampuan siswa sejak dini. Berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia, sekolah dasar hanya selama 6 tahun, terus SMP 3 tahun, SMA atau SMK selama 3 tahun, dan dilanjutkan dengan perguruan tinggi. Juga penjurusan biasanya dimulai di SMA atau IPA, IPS atau SMK kejuruan, bukan sejak sekolah dasar. Perbedaan utama, Singapura melakukan seleksi dan pengelompokan lebih awal, sedangkan di Indonesia lebih umum dan merata hingga jenjang menengah atas. Yang kedua, sistem evaluasi. Kalau di Singapura sangat berbasis ujian nasional atau VSLE dan ujian lanjutan, dan penilaian ketat dan kompetitif, serta standar nasional terpusat dan konsisten. Sedangkan di Indonesia pernah menerapkan ujian nasional atau UN, kini diganti dengan asesmen nasional, dan penilaian lebih menekankan literasi, numerasi, dan survei karakter, serta lebih fleksibel dibanding sistem Singapura. Perbedaan yang lebih utama, Singapura lebih konsisten dan kompetitif dalam sistem evaluasi, sedangkan Indonesia sedang bergerak ke sistem yang lebih holistik. Yang ketiga, fokus kurikulum. Singapura fokus kuat pada STEM atau sains, teknologi, engineering, dan matematika. Dan kurikulum nasional ketat dan terarah, dan penekanan pada citizenship education atau karakter dan tanggung jawab sosial, serta berorientasi global dan daya saing internasional. Kalau di Indonesia, menekankan pendidikan karakter melalui nilai-nilai Pancasila. Kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas pada sekolah dan fokus pada pemerataan akses serta pendidikan di seluruh wilayah. Perbedaannya, Singapura lebih berorientasi pada keunggulan global dan hasil akademik tinggi, sedangkan Indonesia lebih menekankan keseimbangan karakter dan akses pendidikan. Selanjutnya, kualitas guru dan manajemen. Singapura, seleksi gurunya sangat ketat, pelatihan profesional berkelanjutan, dan sistem pendidikan dikelola secara efisien dan terpusat. Sedangkan di Indonesia, kualitas guru bervariasi antar daerah. Ada program sertifikasi dan pelatihan guru. Tantangan besar pada pemerataan guru dan fasilitas, terutama di daerah terpencil. Perbedaannya yang lebih umum, Singapura unggul dalam konsistensi, kualitas, dan manajemen, sedangkan di Indonesia menghadapi tantangan geografis
dan jumlah penduduk yang besar. Yang kelima, filosofi pendidikan. Di Singapura, pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa dan menggabungkan kesetaraan dan keunggulan dalam satu sistem, serta terstruktur, disiplin, dan berorientasi hasil. Sedangkan di Indonesia, pendidikan sebagai hak seluruh warga negara, menanamkan nilai kebangsaan dan keberagaman, dan masih berfokus pada peningkatan mutu dan pemerataan. Jadi, kesimpulan dari perbandingan antara Singapura dan di Indonesia ialah Singapura berhasil membangun sistem pendidikan yang terstruktur, kompetitif, dan berstandar global meskipun merupakan negara kecil. Sedangkan Indonesia memiliki sistem yang lebih inklusif dan berorientasi pada karakter, namun masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan kualitas dan efektivitas sistem. Secara singkat, Singapura unggul dalam kualitas, konsistensi, dan daya saing global. Sedangkan Indonesia unggul dalam nilai karakter dan inklusivitas. Namun, masih perlu peningkatan dalam pemerataan mutu pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi sistem perbandingan pendidikan di Singapura dan di Indonesia. Semoga apa-apa yang saya ucapkan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.